Bapak Ibu Guru. Jaka, Jaya, Kirana, Lilis, Lugus, Khairul, Manggara, Melva, Aprianto, Nabila, Nurul, Octavia, Randy, Remdi, Rido, Rocky, Tiara, Rita, Widya, Bintang. Oke. Gimana? Udah siap hari ini? Baik. Nah, kita pertama-tama ya, minggu lalu kan kita ada kesepakatan video, udah bisa memulai. Bisa, Bu. Makanya aku tanya udah oke semua. Kalau udah oke semua kita mulai. Kalau belum masih ada yang mau ditanyain atau yang mau diomongkan, ibu kasih waktu 1 menit. Sisanya lebih dari 1 menit keluar gitu. Udah? Baik. Jadi kan materi kita tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Tapi hari ini kita mau ambil di bagian sub materi persebaran fauna di dunia. Ya, jadi kalau ditanya, Bu, apakah materi ini penting-penting? Ya Nurul, materi ini penting. Yang namanya materi pembelajaran itu pasti penting. Jadi kalau ditanya, Ibu, kami kepingin tahu persebaran fauna di dunia. Gak usah dijauhan dulu kita di dunia. Untuk Kabupaten Langkat, sekolah kita di SMA Negeri 1 Wampu tercinta ini lengkap persebaran fauna di SMA Wampu. Ketawa Jaya, betul betul? Betul. Nanti boleh kalian, iya, seperti dibilang monyet. Iya Rocky, boleh lihat di belakang sekolah, itu ada monyet. Terus apa lagi? Itu banyak itu brownies yang bertaburan. Oh brownies, kotoran lembu. Berarti kan kalau pulang sekolah di sini masuk lembu kan atau kambing? Biawak, Bu. Oh biawak. Mantap. Berarti kalau misalnya nanti Ibu suruh cari referensi untuk persebaran fauna SMA Wampu, wah udah di luar kepala kan, langsung keluar kelas. Bu, ini dia Bu. Disinilah tempat monyet beradaptasi Bu. Langsung ke TKP. Ya kan? Nah itu nggak sulit. Kalau untuk memahami persebaran flora dan fauna nggak sulit. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, lihat ya, persebaran fauna dunia. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, nanti setelah selesai materi ini, kalian semua siswa itu harus mampu memahami dan menganalisis persebaran fauna yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Ya, kemudian kalian mampu membedakan lalu mengamati jenis-jenis fauna yang ada di Indonesia dan di Indonesia khususnya. Sebagai contoh lah, Ibu mau kasih tahu dulu, kasih tanya dulu pertama. Bila pernah dengar nggak yang namanya kiwi? Oh, kiwi itu buah Bu, gitu kan? Ya. Berarti belum tahu ada yang namanya kiwi itu sejenis burung. Dia vegetasi burung. Inilah yang mau nanti kalian selesaikan di proyek yang udah kita sepakati minggu lalu kan? Jadi kan hari ini kan kita mau buat peta persebaran fauna di dunia dan jenis-jenis yang ada di dalam wilayah yang
materi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Malu bertanya, sesat di jalan. Enggak kok Bu, malu bertanya, jalan-jalan. Ya kan? Malu bertanya, jalan-jalan. Ya ada? Kalau begitu silakan buka bukunya halaman 44 tentang persebaran fauna di dunia. Buka dulu bukunya halaman 44 tentang persebaran fauna di dunia. Ya, silakan buka bukunya. Ya. Boleh dulu dibaca. Iqbal, baca bukunya halaman 44. Yang lain simak bukunya, dengarkan. D. Sebaran fauna dunia. Hewan selalu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Habitat yang dirasakan kurang sesuai akan ditinggalkan dan berusaha mencari tempat lain yang lebih sesuai. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di muka bumi ke dalam beberapa kelompok atau kawasan utama, yaitu Palearktik, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, Australia, dan Selandia Baru. 1. Palearktik. Palearktik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi regional-regional di kawasan benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub. 2. Nearktik. Persebaran hewan tipe ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub. Fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik antara lain tikus berkantung yang hidup di wilayah gurun, bison, kambing gunung, salamander, muskok, dan karibau. 3. Nearktik. Neotropik. Hewan tipe ini persebarannya meliputi kawasan Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Kepulauan Hindia Barat. Adapun jenis hewan yang terdapat di daerah ini antara lain ilama, armadillo, antelop, ikan piranha, kelelawar pampir, dan kera hidung merah. 4. Ethiopia. Persebaran hewan tipe ini meliputi sebagian besar kawasan benua Afrika, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Hewannya antara lain kuda Nil, jerapah, zebra, singa, gajah, dan badak Afrika, burung unta, gorila, simpanse, dan lumur. 5. Oriental. Tipe hewan oriental merupakan hewan-hewan Asia seperti gajah, harimau, badak, banteng, orangutan, tapir, dan siamang. Persebaran hewan tipe oriental banyak terdapat di India, Cina, Indochina, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. 6. Australian. Tipe hewan Australian memiliki ciri khas termasuk kelompok marsupialia atau hewan berkantung seperti kanguru, koala, dan kaktus. Selain itu terdapat jenis burung seperti cendrawasih, kasuari, nuri, dan kakak tua. Oke. Hewan Cukup 6 tadi kan, Iqbal? Oke, cukup. Arya dengar? Arya dengar? Jaketnya simpan dulu. Satu lagi ya. Oke, jadi tadi itu yang dibacakan yang udah kalian simak semuanya itu adalah persebaran fauna yang ada di dunia. Jadi beda belahan bumi itu beda jenis spesies fauna yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau kita lihat, mungkin nanti suatu saat atau yang dari referensi yang kalian baca-baca itu ada nanti jenis-jenis fauna yang di wilayah Australia itu ada kemiripan dengan wilayah Indonesia bagian timur. Ya, itu nanti ada. Jadi untuk lebih lanjut lagi, saya akan tampilkan materi pembelajaran beserta gambar jenis-jenis fauna yang ada di dunia ya. Sama-sama kita simak. Nanti dari sini mana yang kurang paham kita sharing, boleh tanya jawab. Sebelum dimulai silakan klik tombol like dan subscribe serta aktifkan juga loncengnya di bawah agar selalu update video terbaru dari Rumah Guru. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persebaran fauna di dunia.
Tuhan telah menciptakan berbagai macam spesies fauna di dunia ini. Fauna tersebut tersebar mulai dari benua Afrika, Asia, sampai Amerika. Tentang wilayah persebaran fauna diperkenalkan pertama kali oleh Philip Lutley Sclater tahun 1858, selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Henry Huxley tahun 1868, dan Alfred Russel Wallace tahun 1876. Menurut Wallace, persebaran fauna dunia dapat dikelompokkan menjadi 6 wilayah fauna, yaitu 1. Nearktik, 2. Neotropik, 3. Palearktik, 4. Ethiopian, 5. Oriental, 6. Australis. Satu persatu wilayah fauna dunia. Pertama, Nearktik. Fauna Nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Amerika Utara bagian timur pada hutan gugur, Amerika Utara pada bagian tengah pada padang rumput, dan Amerika Utara pada hutan konifer. Lingkungan fisik Greenland tertutup salju dengan ketebalan 2-15 meter. Hewan yang terdapat di wilayah Nearktik antara lain beruang coklat, gondol, mander, bison, telur, kodok, pun. Neotropik. Wilayah fauna neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah ini sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatan. Hewan-hewan di wilayah neotropik misalnya kukang, patilo, kelelawar penghisap darah, siamang, dan arapaima, dan ular anaconda. 3. Palearktik. Wilayah fauna Palearktik meliputi hampir seluruh daratan Asia, sebagian daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Lingkungan fisik wilayah fauna Palearktik cukup bervariasi antara lain. Memiliki perbedaan suhu yang tinggi dan curah hujan yang berbeda-beda. Hewan-hewan di wilayah Palearktik antara lain betul salju, kutub, gala, son, Ethiopian. Fauna Ethiopian meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Di bagian utara wilayah Ethiopia terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terluas di dunia. Contoh hewan di wilayah fauna Ethiopia adalah gorila, simpanse, unta, Daniel, jerapah, kedai, babon, gazelle, oriental. Nah, ini membentang dari
Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian Asia Timur. Sebagian besar zona oriental adalah hutan tropis yang memiliki keanekaragaman mamalia yang tinggi. Contoh hewan di wilayah fauna oriental adalah tupai, tarsius, bung, siamang, harimau. Berjumlah 1. Betul. Beruang madu. Ini Indonesia nih ya, berarti orang yang Gajah. Ini yang terakhir keenam, Australis. Zona Australis meliputi Australia dan Papua Nugini, serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur seperti Kepulauan Maluku, Lombok, Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Sebagian besar Australia adalah gurun pasir. Contoh hewan di wilayah Australis adalah kanguru, elang, lemu, pandat mini, ada yang gini ya versinya. tikut, Bukan tikut. ombat, Wombat bukan lipat ya. us, Sama kuskus. us. Baiklah, selesai sudah materi tentang persebaran fauna di dunia. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan Baiklah, sudah lihat tadi bagian-bagian wilayah dunia beserta fauna-fauna yang ditampilkan dari slide. Udah nampak kan? Jadi itu, Tuhan itu kan menciptakan bumi beserta isinya, lalu kita diciptakan manusia yang memiliki akal pikiran paling sempurna supaya kita mampu mempelajari, menggali informasi tentang keseluruhan yang terdapat di permukaan bumi. Jadi hari ini kan kita bahasnya persebaran fauna. Jadi tadi kalau kita lihat dari ada berapa jenis tadi? Persebaran fauna ada 6. Itu menurut siapa tadi yang ditanyakan? Alfred Russel Wallace. Jadi ada 6 pembagian. Jadi kalau kita lihat, nanti mungkin ada pertanyaan yang muncul, atau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau nggak, ibu yang ngasih pertanyaan atau bisa dijawab. Udah lihat tadi fauna Australis kan? Udah lihat? Jadi kalau di Australia tadi salah satu binatangnya itu kan ada binatang berkantung. Namanya apa? Kanguru. Jadi kenapa di Australia ada kanguru, tapi di Indonesia bagian timur, di bagian Papua itu juga terdapat kanguru? Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Karena ada persebaran, Bu. Satu-satu dulu, angkat tangannya. Oke, Karena Tambunan. ada persebaran dari Australia tadi, Bu. Karena ada persebaran dari Australia ke Papua. Apa yang tersebar? Kangurunya. Kangurunya bersebar. Oh, berarti kalau dia cerita persebaran dimulai dari zaman apa? Zaman glasial, zaman es. Ketika seluruh wilayah lautan itu berubah menjadi es, sehingga mereka bersebar dari Australia ke Papua. Itu menurut Tambunan. Kalau menurut kamu gimana bilang? Sama apanya? Ada persebaran. Jadi kalau dulu kan kita sebelum terbagi-bagi wilayah benua-benua, ini kan dulu bumi kita ini kan gabungannya jadi satu. Kita sebut itu Pangea. Jadi Pangea itu dia belum terpisah. Jadi Amerika, Australia, Asia, Afrika itu semua gabung menjadi satu. Nah pada saat itu persebaran terjadi, ya. Jadi binatang yang satu itu bebas berpindah tempat ke wilayah manapun, karena kan belum ada terpisah oleh wilayah perairan ataupun lautan. Jadi mereka bebas berpindah tempat. Nah pada saat persebaran itu terjadi,
terjadi pergeseran lempeng sehingga terpisahlah antara Australia dengan Indonesia, lalu kemudian terpisahlah Amerika dengan Afrika dan seterusnya. Maka menetaplah jenis spesies hewan tadi. Yang di Australia dia tetap ada, persebarannya di tempat lain seperti di Indonesia bagian timur juga ada. Oke ya, berarti udah lumayan paham ya Tambunan ya. Oke. Jadi kira-kira sebelum kita mulai kerja kita untuk membuat peta persebaran fauna yang ada di dunia beserta jenis faunanya, ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Ada. Apa tuh? Bilang. Mengenai materi kita yang persebaran fauna, Bu. Mungkin ini dari pertanyaan saya agak sedikit melenceng saja. Jadi kan ada yang namanya zoo ataupun kebun binatang kita. Iya. Sedangkan kalau pemburuan liar di hutan itu kan kita nggak boleh ya, Bu. Nggak boleh sih. Terus kadang saya tuh berpikir kayak bagaimana nih cara orang-orang kebun binatang nih membuat kebun binatang itu terisi sama binatang-binatangnya gitu. Kayak mana cara mengambil? Sedangkan binatang-binatang ini kan di hutan pastinya. Iya kan, Bu. Jadi agak sedikit bingung gitu. Sebenarnya gini ya Bila, kalau urusan kebun binatang, kalau yang dia resmi untuk pemerintah dia kan memang harus ada izin. Tujuannya, kalaupun misal dia nggak berburu Bila, misalnya ada binatang langka yang kira-kira di hutan mana kita bilang di Tangkahan lah buku, di Tangkahan itu ada satu binatang kayak macan tutul itu masih ada. Itu bukan berburu. Kalau kita berburu itu artinya kita menangkap secara liar, kemudian itu kita ambil untuk kesenangan kita sendiri, dia ilegal, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk mengisi, misalnya diambil satu binatang yang memang itu niatnya untuk dilindungi dan hampir punah, maka itu ditindahkan. Tapi dia resmi, ditindahkanlah ke satu kebun binatang yang memang betul-betul kebun binatang itu terawat, memang betul-betul untuk mengembangbiakan, kemudian dia dipelihara di situ. Kan berkembang biak, misalnya satu macan tutul, nanti tiba-tiba dijaga, kemudian apakah dia sampai nanti berkembang biak, dia punya beranak pinak begitu, jadi populasinya itu tidak punah. Nah kalau udah banyak biasanya ya, kalau yang kulit, kalau di Indonesia sih belum pernah itu dilepaskan kembali begitu, tapi beberapa kebun binatang yang besar di luar negeri kalau memang dia itu sudah banyak beranak pinak, dia dikembalikan ke habitatnya masing-masing begitu. Jadi kalau yang pemburu itu beda bilang. Kalau pemburu itu kayak di Aceh lah. Tahu kancil? Tahu. Sebenarnya kancil itu pun juga termasuk yang dilindungi. Kenapa? Karena dia tidak boleh diperjualbelikan bebas. Tapi masih banyak juga yang dia memang hobinya berburu, sekedar masuk ke hutan menembak kancil ya untuk dikonsumsi. Ya dimakan. Tanduknya nanti yang kecil itu dijual, atau sekedar mereka air keras mereka buat sekedar koleksi, itu hobi. Mereka bilang itu hobi yang berkelas, padahal hobi yang tidak bermanfaat. Mana ada orang berburu yang dia mendapat izin? Semuanya ilegal, nggak boleh itu. Kalau misalnya itu dibolehkan ya pasti kayak lembu dong, dianggap orang itu dia jual. Berapa daging kancil 1 kilo begitu? Kan tidak boleh. Itu ya Bila ya. Jadi antara berburu itu nggak ada, dia sih sebenarnya nggak ada hubungannya sama. Kalau kebun binatang itu mereka mungkin mengambil satu spesies yang mereka rasa terancam kehidupannya di tengah hutan, mereka ambil, mereka kembangkan, mereka lindungi dalam satu tempat yang kita sebut zoo. Jadi kalau misalnya orang mau berkunjung, oh seperti inilah Sudanil, oh seperti inilah salamander, oh seperti inilah misalnya kelelawar penghisap darah. Kelelawar penghisap darah itu dia memang makanan pokok dia itu darah, tapi ya kan nggak kayak film-film vampir begitu. Dia darah binatang atau yang lain, yang jelas itu jadi kebutuhan pokoknya. Seperti itu ya Bila. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau ada saya bacakan untuk tugas kelompok yang mau kita kerjakan hari ini. Kan minggu lalu kita sudah sepakati bahwasanya perlengkapannya semua sudah dibawa, ya. Jadi untuk kelompok 1 kalian boleh bahas masalah niartik. Buat di peta persebarannya dan kalian jenis-jenis binatangnya. Kelompok 2 neotropik. Mana kelompok 2? Oke, kelompok 3 mana? Australis. Kelompok
Ini kan nggak usah dicuci sama. Terserah kalau misalnya rasa lebih bagus cuma ditempel. Mana tuh? 30 menit ya di jalan. Iya, nggak ada jadi. Mana tahu bingung, nanti biar ibu mau Silakan dicek lagi jenis faunanya ya, jangan ada yang keliru.
yang dilindungi ya. Tapi kalau ada saya lihat di negara kayak Cina itu dikonsumsi di laut. Geli sih, tapi itu dia. Dilarang apa? Nggak boleh, kalau yang dilindungi ya nggak boleh. Ya kan kalau dalam Islam juga yang dimakan itu kan nggak sembarangan. Berarti di tempat itu dibikin juga misalnya KWAP ya kan? Sambil kerja, sambil amati waktu. Sama lu Dev. Ini sama. Ruang untuk pada gua. Kambing.
Sudah siap. Bagian ekspresinya apa lagi, Randy? Kenapa jangan?
Asli apa ada nyari? Ya, ayo, kamu jalan terus. Jangan lagi. 7 ke 5, ayo. Udah, Bu. Udah? Selesai kelompok? Kelompok 6. Ini kita udah selesai? Kalau udah selesai jangan ada kegiatan lagi. Kalau selesai udah stop. Kita ujuk kerjaan. Oke, kelompok 2. Dua menit lagi. 2 menit selesai ya. Jadi nanti kalau udah ada namanya yang untuk nanti tidak boleh lagi ada yang Mana tadi Pit?
wilayahnya? Australis. Ada koala, kangguru, burung Belanda. Yang mana tadi? Coba deh, anak lagi. Mana? Udah? Oke, selesai ya. Selesai semua kan? Udah? Oke. Kalau gitu bolehlah kita mulai dari kelompok 1, wilayah Neartik. Mana hasil kerjanya? Boleh kasih lihat dulu ke teman-temannya yang lain, silakan ya. Perhatikan nanti mana tahu ada yang mau ditanyakan atau memberi saran, silakan. Ya, ini hasil kerja kelompok kami yaitu peta persebaran fauna dunia yaitu Neartik. Binatangnya ada salamander, bison, rusa kutub, kalkun, dan burung biru dan tupai Amerika Utara. Pelan-pelan bang, nanti nggak dengar orang ini. Ulangi sekali lagi bang, wilayahnya mana aja sama itunya. Silakan. Ya, ini peta persebaran fauna dunia kami yaitu Neartik, yaitu persebaran faunanya ada salamander, bison, rusa kutub, kalkun, burung biru, dan tupai Amerika Utara. Keren kan, tupai Amerika Utara. Di sini bu, tupai mampu bu. Ya, jika kelompok lain yang ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Tuh itu hasil, kasih buka aja bang. Inilah yang mereka kerjakan. Peta persebaran wilayah. Wilayah apa tadi Repdi? Wilayah Neartik. Oke. Silakan. Ada yang mau berkomentar atau ada yang mau tanyakan? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah hewan yang biasa hidup di wilayah tropis akan mampu lama? Pelan bang, abangnya balap-balap. Coba pelan. Apakah hewan yang biasa hidup di wilayah kutub akan mampu hidup di wilayah tropis? Hewan yang hidup di wilayah kutub bisa atau tidak? Dia itu hidup di wilayah tropis. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 ya? Ya. Enggak, moderator. Di kelompok 1 memang ada 2 moderator. Jadi moderator 1 untuk menjelaskan hasil kerja kami dan moderator 2 untuk menjawab dan menjelaskan bagaimana Neartik. Jadi tadi pertanyaannya apakah bisa hewan di suhu lingkung kayak mana kan itu? Yang hidup di kutub ya? Wilayah kutub. Wilayah kutub, apakah mampu bertahan hidup apabila dia tinggal di tropis? Jawabannya tidak, karena setiap spesies memiliki syarat suhu lingkungan yang ideal, berbeda satu sama lainnya. Jadi untuk bertahan hidup ini dia tuh memiliki syarat tertentu. Jadi dapat bertahan hidup. Jadi hewan yang biasanya tinggal di tropis itu nggak bisa tinggal di gurun. Gitu. Jadi sama loh kayak kita yang biasanya tinggal di kayak gini. Kalau misalnya kita ke Jepang aja, kalau lagi musim-musim salju kita di sana pasti kayak pengen cepat-cepat pulang
salju. Jadi kalau misalnya seperti yang ditanya Angga tadi, kalau misalnya yang sudah hewan yang sudah biasa tinggal di kutub itu kalau pindah wilayah ke tropis untuk bertahan hidup lama itu pasti sulit. Karena sudah sesuai dari yang dijelaskan Bang Gilang kan? Baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 dengan wilayah persebaran neotropik. Silakan. Kita persebaran di dunia. Kami dari kelompok 2 ingin membagikan fauna yang berasal dari neotropik. Faunanya yang pertama ialah armadillo, yang kedua kukang, yang ketiga alpaka, yang keempat zebra, yang kelima tabir. Neotropik merupakan wilayah yang meliputi bagian Amerika Tengah, mulai dari Meksiko hingga wilayah Amerika bagian selatan, termasuk wilayah kepulauan yang terletak di India Barat. Wilayah neotropik disebut sebagai wilayah vertebrata atau hewan bertulang belakang. Mungkin itu saja. Bagi kelompok lain yang bertanya dipersilakan atau memberi saran dan mengkritik. Tadi kan coba binatangnya ulangi lagi nggak yang lebih jelas nggak? Ada nggak dengar tadi? Hewan yang pertama adalah ada armadillo, yang kedua ada kukang, yang ketiga ada alpaka, yang keempat ada zebra, dan yang kelima ada tabir. Yang lain yang mau menanggapi silakan. Dari hasil kerja kelompok 2 tentang persebaran fauna wilayah neotropik. Silakan. Ayo, bebas silakan. Mana nih tanggapannya dari tugas kelompok 2? Untuk kelompok 2 kami nggak ada kritik, mungkin saran aja ya. Tapi minta maaf pada sebelumnya. Sarannya lebih ini aja sih. Kelompok-kelompok lain tuh anggotanya lebih aktif. Masa ada yang jelasin, moderator satu jelasin, yang satunya yang HP kan PS. Dan untuk mungkin binatang-binatangnya lebih banyaknya aja nggak sih? Nggak ada sih, nggak. Ya kan kita lebih biar baik ke depannya. Kalau ada yang kritik berarti kan kok. Berarti untuk ke depannya nggak kayak gini lagi gitu aja sih. Makasih ya, nggak udah terbaik kok. Oke ya, berarti kelompok 2 cuma 4 nih karena ada pasukan yang nggak datang. Iya. Itu. Memang kalau untuk apa itu referensi jenis faunanya agak kurang. Jadi itu perlu diperbanyak lagi. Kemudian tadi masalah keaktifan, bagus langsung muka yang asam. Jangan senyum dulu guys, biar semangat dulu. Kasih tepukan yang gemuruh untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok 3, Australis. Mana kelompok 3? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin memperlihatkan persebaran fauna di dunia wilayah Australia. Ini walau kayak gini jangan kalian lihat dari gambarnya, tapi kalian lihatlah dari kerja keras kami. Yang pertama, di sini ada kanguru seperti yang kalian lihat, nampak nggak? Yang kedua ada burung cendrawasih, yang ketiga ada koala, yang keempat ada landak, yang
kelima ada kuskus, yang keenam ada platypus. Kalian tahu platypus? Ya. Aku enggak. Yang keenam ada lalama, yang ketujuh ada burung emu, dan yang ke-8 ada komodo. Banyak ya. Banyak. Memang. Jika ada yang mengkritik atau memberi saran, kami persilakan dengan segala hormat. Oh ya, untuk bagaimana kira-kira hasil kerja mereka itu peta persebarannya menurut kalian tentang Australis? Coba lihat tadi bang, mana bang? Ibu belum lihat petanya udah diarsip belum? Oh sudah. Itulah lingkup Australis ya, wilayah yang kecil sudah diarsip berwarna merah. Tuh, itu. Udah. Yang lain yang mau menanggapi silakan. Ayo. Iya, menanggapi lagi dong ya kan. Udah bisa nggak ditanggapin kalau ada kayak gini? Siap-siap. Nenggolan. Nenggolan sejauh ini yang paling jauh sih menurut saya, karena kamu moderator ketiga yang memecahkan suasana yang tadinya membeku menjadi cair, dan ya kami bangga lah gitu. Gak ada sih, bagus juga kerjanya gitu, aktif juga semuanya gitu aja sih. Untuk kedepannya lebih ngelawak lagi Nenggolan. Makasih. Tadi nenggolan apa nama pembagiannya Australis ya? Iya, Bu. Berarti kalau untuk Australis tadi binatangnya termasuk ada yang bergantung. Lihat lagi, buka lagi bang. Ada Bu koala. Kamu. Coba lihat di pertama kan, dekat nggak? Kalau kita lihat dari peta ya, kalau dari aslinya kan hitungannya. Jadi tadi kan ada yang saya tanya, yang jawab Tambunan, persebaran tadi, kenapa di Australia ada kanguru, di Papua juga ada kanguru. Itu ya, itu udah kelihatan semua itu dari gambar yang dilihat dan persebarannya seperti itu. Ini tampilannya juga nggak ada yang mau tanya nih, udah perfect juga gitu. Perfect sih Bu menurut kami. Ya ada? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan kelompok 4 menampilkan hasil kerjanya. Persebaran fauna wilayah oriental. Mana 4? Oke, silakan. Jaya, jangan nangis. Semangat, coba senyum gitu. Semangat, suaranya keras. Ayo. Saya moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan peta persebaran fauna di dunia wilayah zona oriental. Di sini ada harimau, bekantan, penyu, monyet, tapir, komodo, dan lain-lain. Zona oriental sebagian besar mencakup wilayah Asia Tenggara. Bagaimana Bu? Sekali yang memindah begitu aja Bu. Jadi zona oriental dia termasuk wilayah Asia Tenggara dengan jenis faunanya tadi apa itu, penyu, lalu ada apa? Harimau, lalu apa itu? Siamang atau orang hutan itu? Dia bisa membedakan ya. Coba apa bedanya orang hutan dengan siamang? Nah ini pertanyaannya dari Ibu ya. Yang lain ntar dulu gantian. Coba Bang. Di kelompok sini apa bedanya? Tadi udah Ibu tampilin. Apa bedanya siamang dengan orang hutan? Dari besar. Bilang besar lihat ke Ibu. Jadi dari besarnya. Jadi kalau siamang gimana? Kalau orang hutan gimana? Siamang dia tubuhnya lebih kecil, sedangkan orang hutan lebih besar. Orang hutan lebih besar. Lalu ciri-ciri yang lainnya? Kalau berbulu sama-sama berbulu. Lo kok ketawa? Siamang berbulu nggak? Orang hutan berbulu nggak? Kemudian
Garis persamaannya itu ya perbedaan ukuran tubuh, bentuk tubuh, gitu ya. Dari yang lain, ada yang mau menanggapi? Nggak paten. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Kelompok 4 tadi. Sekarang kelompok 5. Mana kelompok 5? Oh, di sebelah itu. Paleartik. Ya, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu persebaran hewan di dunia di wilayah Paleartik. Yang pertama itu ada hewan serigala, baru ada landak, baru ada beruang kutub, panda, rusa kutub, penguin, dan bison. Jadi ini hewan-hewan yang hidup di daerah Paleartik. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, silakan. Dari kelompok lain. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan pada kelompok 5. Apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia? Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Saya ingin menjawab dari kelompok 4. Jawaban dari kami adalah iklim tanah, fisiografi, dan manusia. Iklim, tanah, fisiografi, dan Manusia. yang lain, silakan. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Sepi juga. Jadi ada berapa jenis, Bang? Jenis fauna untuk persebaran wilayah Paleartik? Ada 7. Sebutin salah satu lagi tadi, biar yang lain jelas semuanya. Serigala, landak, beruang kutub, panda, rusa kutub, penguin, dan bison. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut kelompok 6. Tepuk tangan dulu buat kelompok terakhir. Ayo, kelompok terakhir, Ethiopia, kelompok 6. Silakan. Randy. Ya Bu. Ya, saya di sini akan mewakili kelompok 6 dan di sini saya akan mempresentasikan peta persebaran fauna di dunia daerah Ethiopia. Dan di sini kami akan memberitahu beberapa hewan yang ada di wilayah Ethiopia, yaitu ada hewan singa, jerapah, rusa kutub, dan unta. Sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bagi siapapun yang ingin menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan. Yang mau menanggapi tadi binatangnya ada unta, ada apa tadi? Apa tadi dong? Unta lagi? Unta, singa, rusa kutub, sama jerapah. Silakan yang mau menanggapi. Ini jelas ya, berarti kalau untuk wilayah apa tadi Ethiopia, dia yang wilayah gurun, ya kan? Ada singa, ada unta, ya persebarannya. Ulangi lagi Bang, sekali lagi wilayah persebarannya tadi wilayah mana aja Bang? Wilayah apa Bu? Ya wilayah Ethiopia. Hewannya? Wilayah persebarannya. Binatangnya? Binatangnya ada singa, jerapah, rusa kutub, sama unta Bu. Gak tahu wilayah persebarannya, tahu Hewannya. semuanya ya Randy. Aduh, bebas nanti. Iya. Ya Bang, saya bantu Bang wilayah persebaran Ethiopia apa aja Bang? Biar Bang Randy gak lupa. Untuk wilayah Ethiopia mana aja Bang? Benua Afrika Bu, Pulau Madagaskar, dan Jazirah Arab. Jazirah Arab kan udah ibu pancing tadi itu, oh, berarti wilayah gurun ya seperti itu. Oke ya, udah tepuk tangan juga lah buat kelompok 6 ya. Nah, jadi kesimpulannya setiap wilayah ya, persebaran wilayah yang ada di seluruh dunia ini pasti memiliki spesies dan jenis fauna yang berbeda-beda. Jadi kita mulai hari ini jangan lagi
gorila gitu, padahal bukan. Babon itu dia ukurannya lebih kecil. Jadi kan lebih mengenal dan lebih memahami jenis-jenis fauna yang ada di lingkungan sendiri dan di dunia. Kalau di lingkungan sendiri saya rasa sudah hafal ya, sudah tahu ya. Monyet ini banyak persebaran monyet dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, tugasnya boleh dikumpulkan. Satu orang yang ngutip. Ready? Mau saya kumpulkan? Ya. Nah, untuk umpan balik dari
Udah bisa sekali ya. Kau pula ya. Kayak Bu Daniel. Lalu kita bahas Bu Daniel. Udah langsung muat kayak Bu Daniel. Siapa tuh Rapi? Oke ya, ini udah semua. Kontennya udah. FKPD sudah. Kita cukupkan untuk hari ini. Boleh siapkan dulu bangunan. Siap. Ulang, mari berdoa. Doa dimulai. Selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di